Bapak Kepala Desa Ngalungau beserta seluruh jajaran perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, Bapak dan kembali dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi ini kita diberikannya berbagai macam nikmat sihat walafiat. Tentunya dengan izin Allah kita bisa berhadir bersama, bertemu, bersilaturahmi, dan nantinya akan memperingati ceramah agama yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Muhammad Al-Qab dari Palembang. Dan juga dalam kesempatan ini ulun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Al-Habib Muhammad Al-Qab dari Palembang yang sudi kiranya datang dan berhadir memenuhi undangan kami, dan juga terima kasih yang sedalam-dalamnya juga ditujukan kepada karya Al-Quran dan juga kepada seluruh masyarakat jiran Longau dan sekitarnya, dan juga kepada para grup maulid yang tadi mengisi pembacaan syair. Mudahan dengan berkah pembacaan Maulid Al-Habsyi, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya di tempat ini, amin ya rabbal alamin. Seiring dengan itu pula salawat dan salam senantiasa kita haturkan dan selalu tercurah kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau, kerabat beliau, tabi'in tabi'at illa yaumil qiyamah sampai akhir zaman. Ulun atas nama pemandu acara pertama mengucapkan permohonan ampun dan maaf kami tujukan kepada Al-Habib Muhammad Al-Qab dan karya Al-Quran dan seluruh undangan. Bila di dalam pelaksanaan ada terdapat kekurangan atau yang kurang pada tempatnya, kami banyak-banyak menghaturkan permohonan maaf dan ampun. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu dalam sisi babakan yang kedua, kita ulun akan membacakan susunan bata acara. Setelah tadi kita sama-sama melaksanakan pembacaan syair Maulid Al-Habsyi, dan untuk acara putaran yang kedua, yaitu acara pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan acara kedua adalah pengajian ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, yang untuk ini kita mintakan kepada yang terhormat Qari Bapak Kamarudin dari Asam Cangkuk Among Kanan. Kemudian dilanjutkan dengan acara ketiga, sepatah dua patah sambutan daripada Bapak Kepala Desa selaku mewakili daripada panitia pelaksana. Kemudian dilanjutkan dengan acara keempat, ceramah agama yang kita tunggu-tunggu, yang insya Allah nantinya akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Muhammad Al-Qab dari Palembang. Dilanjutkan dengan acara yang kelima, pembacaan tahlil dan doa serta penutup. Itulah susunan-susunan bata acara yang akan kita laksanakan dalam acara ceramah agama dan juga sekaligus haul Sisaman Al-Madani di tempat di TPA yang kita mulakan ini. Marilah kita buka acara haul Sisaman Al-Madani dan ceramah agama dengan sama-sama bacakan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengambil berkahnya, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan di berkah pembacaan surah Al-Fatihah tadi acara berjalan dengan lancar sebagaimana kita harapkan. Kemudian memasuki acara kedua, yaitu lantunan atau pengajian ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, yang untuk ini kita mintakan kepada yang terhormat Qari Bapak Kamarudin dari Asam Cangkuk Among Kanan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أذان
ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله
yang mungkin tidak dapat ulun sebutkan satu persatu daripada nama-namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada beliau-beliau yang sama-sama kita hormati, tokoh masyarakat yang termasuk juga sekaligus panitia penyelenggara haul pada siang hari ini, yaitu kepala desa kita atau pembakal. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua yang lebih tua daripada ulun mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang senantiasa selalu diberikannya kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kawak mengamalkan ibadah, nikmat kawak menjauhi maksiat. Kesemuaan itu berkat daripada taufik hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tanpa ada taufik hidayah dan pertolongan dari Allah, niscaya kita menjadi orang yang sesat dunia akhirat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan ulun pian seberataan anak cucu kita yang sudah lahir maupun yang belum lahir nanti 7 turunan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diberikan taufik hidayahnya dan pertolongannya sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah. Ulun memang berasal dari Palembang, tapi ulun sudah berdomisili di rantau ya semenjak tahun 2010 ya. 2010 ulun masuk ke sini itu 2007. Tapi beganang di rantau itu mulai 2010. Jadi bahasanya agak sedikit hafal ya, walaupun belum lancar ya. Dan juga mungkin ada sambungan dari Datuk Sanggul, karena Datuk Sanggul itu dari Palembang. Mudah-mudahan niat daripada orang-orang terdahulu untuk membawa umat ini beriman dan bertakwa kepada Allah SWT mudah-mudahan sampai kepada kita dan anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah. La haula wala, tidak ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat illa billah, terkecuali mendapat pertolongan Allah. Dalam kesempatan siang hari ini kita menghaul seorang wali Allah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim ya, atau dengan sebutan Syekh Saman. Hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita, kun aliman ya, jadilah engkau itu orang yang alim, au muta'alliman, jika engkau belum menjadi orang alim, orang yang mengerti betul tentang agama, syariat belum paham, tasawuf belum paham, tauhid juga belum paham juga, paling belajar apa tuh ujar orang sini tuh, belajar teras ya, bukan belajar duduk-duduk di teras cuma dengar-dengar aja. Jadi kalau belum menjadi orang alim, cuma sekedar ujarnya ya, mengaji pinggir apa, iya mengajar cuma mendengar aja ujarnya toh. Nah itu belum lagi jadi orang alim kalau cuma ujarnya. Kata Nabi SAW, jika engkau belum menjadi orang alim, jadilah engkau au muta'alliman, jadilah engkau orang yang belajar. Kalau kita belum menjadi orang alim, jadilah kita penuntut ilmu, mencari majelis, mencari di mana ada tempat belajar ilmu. Jika engkau juga umpama masih belum mampu untuk menuntut ilmu, hadir berat ke majelis ilmu ya, au
au mustami'an, atau jadilah engkau yang selalu setia mendengarkan nasihat ulama. Walaupun kada hadir, umpama di rumah aja lewat live streaming atau lewat mendengar rekaman, paling tidak kayak itulah. Jika engkau juga seumpama kada hakun juga menjadi orang yang selalu mendengarkan nasihat-nasihat ulama, au muhibban, jadilah engkau orang yang mencintai ulama. Alim ya kada, mau belajar ya kada mau juga. Seumpama mendengarkan pang setia mendengarkan nasihat, kada hakun juga mendengarkan nasihat, ya jadilah yang nomor 4 hajalah menjadi orang yang mencintai para alim ulama. Ya. Wala takun khamisan, kata Nabi SAW, janganlah engkau menjadi golongan orang yang nomor 5. Siapa itu orang nomor 5? Orangnya kada alim. Yang kedua, kada hakun belajar pulang, turun ke majelis kada hakun. Yang ketiga, apalagi tuh, kada hakun mendengarkan nasihat pulang. Yang keempat, kada ada mempunyai rasa cinta lawan alim ulama. Padahal alim ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Ya, kalau yang dicintainya warasatul Fir'aun aja, orang-orang pewaris Fir'aun, orang-orang sugih senang sidin. Bila berkawan lawan orang sugih senang, bila berkawan lawan orang sugih cinta sidin, disanjung-sanjung sidin. Tapi dengan orang-orang yang warasatul anbiya, pewaris para nabi, kada hakun, kada mau berkawan, kada mau turun. Alim kada, ya, belajar kada hakun mendengar nasihat, kada juga, cinta kada juga. Mau jadi apa ini? Mau jadi yang kelima, ujar Nabi SAW, yaitu fatahlak, maka orang itu akan celaka dunia akhirat. Nah, kalau sudah orang tuanya celaka, bagaimana mau menyelamatkan anak cucu? Kalau sudah orang tua celaka, bagaimana anak cucunya mau selamat? Masyarul hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan ulun pian seberataan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang muhibban, orang-orang yang cinta dengan ulama. Kuncinya daripada yang 4 itu adalah muhibban badahulu, senang dulu dengan ulama. Bila sudah senang dengan ulama, menjadikan ulama itu idola, kesenangan, kecintaan, karena akan membawakan berkah dunia akhirat. Bukan hanya senang sama orang pejabat atau orang sugih, itu nomor 100. Yang nomor 1 adalah senang dan cinta dengan ulama, karena mereka pewaris para nabi. Enak meningkat pian. Kalau sudah ada kecintaan dengan ulama, nanti meningkat yang kedua, yang nomor 3. Apa itu? Mustami'an. Bila sudah senang, pastilah orang tadi hakun mendengarkan nasihat. Bila sudah cinta dengan ulama, pastilah orang tadi selalu senantiasa setia mendengarkan nasihat. Bila sudah setia mendengarkan nasihat, kada cukup bang kalau cuma nasihat, nanti naik pula yang nomor 2. Apa itu? Apa? Muta'alliman. Lama selawas orang ini, ulun kalau cuma mendengar aja, namun kada duduk langsung di majelis, namun kada langsung belajar, ulun kada ada peningkatan. Ya, kalau akhirnya menjadi orang muta'alliman, menjadi orang yang belajar gara-gara cinta berdahulu. Jadi tanamkan kecintaan berdahulu lawan anak cucu kita kepada siapa? Kepada orang-orang alim. Caranya kayak apa? Dikisahkan pang orang-orang alim, ini acara apa, haul wali ini kayak ini, foto-fotonya orang alim, wali-wali dipasang di rumah. Ya, kalau ini kena warisannya nak ya, ini warisannya abah, nih foto-foto ini aja yang ada, tanah kada ada, kada berisi. Nah, supaya pian cinta lawan foto-foto wali-wali ini, cinta, tanamkan dulu kecintaan anak-anak kita kepada orang-orang wali.
Setelah dia menjadi orang yang cinta, kemudian meningkat menjadi orang yang senantiasa selalu setia mendengarkan nasihat ulama, kemudian kepingin belajar. Sudah kepingin sudah menjadi apa? Keinginan dia ingin belajar, lawas-lawas orang tadi akan menjadi alim. Ya, kalau lawas-lawas akan menjadi alim. Jadi tanamkan kecintaan berdahulu lawan anak cucu kita kepada orang-orang wali. Insya Allah anak-anak tadi akan senantiasa mendengarkan nasihat dan kepingin tahu lawan ilmu belajar, sehingga anak cucu kita besok nanti akan menjadi orang alim, menjadi regenerasi penerus setelah ayah bundanya wafat dan meninggal. Ya, inilah bujur apa yang dikatakan paman tadilah, pembakal tadi. Mudah-mudahan anak cucu kami ini, ya Allah, ya kalau kena kami yang sudah tua-tua ini kena sebentar lagi lengser, habis kontrak, sebentar lagi habis kontrak umur. Kalau sudah habis, Bang, untungnya kada membayar. Kalau membayar berapa kita, ya kalau umur kalau dibayar berapa? Sebentar lagi orang tua akan lengser masuk ke dalam kubur. Yang akan dipikirkan apa? Anak cucu kena kayak apa, belajar lawan siapa, berkawan lawan siapa gurunya nanti, siapa kawannya, kemana tujuannya besok. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Nabi SAW bersabda pulang di dalam beberapa hadisnya yang lain, kun ma'allah, jadilah pian itu seberataan orang yang selalu parak lawan Allah. Kayak apa caranya parak lawan Allah? Ya, selalu menunaikan ibadah, sholat 5 waktu, berzikir. Kalau habis orangnya habis makan habis minum langsung pergi, nggak ada pamit, ya, nggak ada permisi dengan tuan rumah. Kira-kira tuan rumahnya kayak apa? Merasa apa? Merasa tersinggung. Nah, begitu pula kita sedang bertamu kepada Allah. Pada saat kita sholat itu kita sedang bertamu kepada Allah. Ya, begitu selesai sholat jangan langsung meninggalkan sejadah, berpandir dulu lawan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu. Tungtungkan dulu zikirnya selesai, habis doa selesai, barulah sholat sunnah, kemudian baru pulang. Jangan cepat-cepat sampean kalau bertamu dengan Allah. Sebab tujuan kita hidup dunia akhirat hanya kepada Allah. Makanya Nabi SAW ya menjelaskan dalam satu hadisnya, kun ma'allah, jadilah engkau itu orang yang selalu parak lawan Allah. Fa in lam takun, jika engkau kada kawa berparak lawan Allah seperti paraknya para malaikat, seperti paraknya para aulia, seperti paraknya para orang-orang soleh, ya paling tidak mengumpati cara-cara orang soleh. Kalau orang soleh berzikir habis sholat, umpat berzikir pulang. Kalau orang soleh bersalawat, membaca maulid, membaca managib, membaca pulang. Kada kawa membaca, umpat duduk saja, umpat duduk mendengarkan. Itu tadi penggunanya. Amun kada kawa membaca, mendengarkan. Ya, kalau amun kita kada kawa berparak lawan Allah, kun ma'amangka nama Allah, kata Nabi SAW, jadilah engkau itu orang yang senantiasa selalu berparak lawan orang yang parak lawan Allah. Fa innahu yusiluka, sesungguhnya orang yang parak lawan Allah kawa membawa pian bisa juga parak lawan Allah. Siapa orang-orang yang parak lawan Allah tadi kita dekati. Sebab orang-orang yang parak lawan Allah itu ya kawa membawa kita bisa parak lawan Allah juga. Jadi carilah orang-orang yang parak lawan Allah. Jangan sekedar kita mencari orang yang kawan-kawan yang bila pean berkawan lawan orang sugih tadi kawa kawa membantu pian untuk memberi modal atau bantuan. Itu hanya sekedar dunia sangat kecil.
Kita begawi sendiri juga bisa tanpa mencari bantuan. Tapi berbeda dengan orang yang parak lawan orang yang parak lawan Allah. Jika orang tadi bisa parak lawan Allah dikarenakan dia berkawan lawan orang yang parak lawan Allah, dunia akhirat kena gampang, akan dibantu langsung Allah, donaturnya Allah. Kayak apa pang ciri-ciri tanda-tanda orang yang parak lawan Allah? Cara ciri-cirinya ya kayak ini. Ya kalau menghidupkan syiar haul seorang wali, ini kan syiar. Orang yang menghidupkan syiar agama Allah, di dalam intinya agama Allah itu ya salawat, zikir, tahlil, haul, itu agama Allah semua. Yang dibaca itu agama Allah, nasihat-nasihat ulama nanti ada di dalam situ. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang parak lawan Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Termasuk sampian yang mengadakan acara ini. Ini termasuk sampian yang baik, yang segenap panitia maupun yang hadir pun juga. Ini sudah menjadi ciri-ciri kita yang hadir ini adalah orang-orang yang ingin berparak lawan Allah bersama dengan orang-orang yang parak lawan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala parak lawan Allah berkat daripada orang-orang yang parak lawan Allah, yaitu orang yang kita hauli sekarang ini. Amin Allahumma. Kita mengadakan haul ini seorang wali. Wali ini parak lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah sifat-sifat wali, ya kan. Setelah kita hadir ke tempat haul ini, tujuan kita ingin berparak lawan Allah melalui siapa? Melalui orang yang parak lawan Allah. Kalau kita parak sendiri lawan Allah, kada kawa kita. Kada ada jalurnya kita. Zikir kita berbeda dengan zikirnya para wali. Ucapannya wali Allah berbeda dengan ucapannya kita Allah. Ucapan Bismillahirrahmanirrahimnya para wali berbeda dengan ucapan kita Bismillahirrahmanirrahim orang biasa. Jadi jangan kita merasa sudah bisa sembahyang, sudah bisa sholat, sudah bisa bersolawat, zikir, kawa aja itu, gampang aja itu. Jangan merasa, sebab zikir kita belum tentu sampai langsung kepada Allah. Salawat kita belum tentu langsung sampai kepada Rasulullah. Ada juga penghalangnya. Penghalang salawat itu ada juga. Walaupun ada keterangan salawat itu tidak mungkin tidak diterima, pasti diterima. Cuma salawat ada penghalangnya juga. Kalau sampean bersalawat kepada Rasulullah tapi di rumahnya ada foto-foto apa tuh? Yang kiranya malaikat kada kawa masuk, foto-foto artis yang membuka aurat, ya kada kawa pian bersalawat situ. Bahkan sarik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah hikmah daripada kita mengadakan haul, supaya kita bisa parak lawan Allah melalui orang-orang yang parak lawan Allah. Kayak apa, Bib? Kada kawa dilihat, Bib, ini Bib, caranya parak lawan Allah nih, Bib. Ya memang kada kawa dilihat, itu urusannya hati itu. Urusannya hati kada kawa dilihat dengan mata. Bila hati orang tadi tersentuh, paham pang, jika kita hadir haul itu akan menambahkan iman kita, berkah akan turun. Ya, sebagaimana dari beberapa keterangan hadis, apabila disebutkan ya, orang-orang kisah-kisah orang soleh, diadakan haulnya, disebutkan kisah-kisah orang wali, tatanazzalur rahmat, maka akan turunlah rahmat Allah. Apa isinya rahmat? Berkah. Apa isinya berkah? Ziyadatul iman, tambahnya iman kita. Kalau sudah tambah iman berarti tambah baparak lawan Allah. Gara-gara siapa? Gara-gara haul. Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan kita. Asalnya kita ini kada baik bang, orang sering meninggalkan sholat bang, kadang sholat sekali, kadang kada sholat, kadang meninggalkan Jumaat. Hadir ke majelis haul berkat
berkat daripada sinar pancaran dari nur cahaya para aulia Allah dan cahaya dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang nyampe kepada hati kita, berubah kita menjadi orang baik. Yang asalnya kada tahajud menjadi tahajud, yang asalnya zikir cuma 1000 meningkat menjadi 2000, yang asalnya zikir salawat cuma 1000 sallallahu alaihi Muhammad meningkat menjadi 2000. Itu namanya bertambah kebaikan. Itulah gunanya kita memaraki ya orang-orang wali. Walaupun orang wali tadi sudah meninggal, acara haulnya ini adalah salah satu tanda paratnya kita lawan wali-wali Allah. Di antara beberapa sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah dan ketahuilah bahwasannya sifat-sifat orang wali itu adalah la khaufun alaihim. Orang-orang wali itu kada pernah merasa takut, Bang. Bukan takut lawan orang, bukan takut lawan setan, bukan. Kalau itu tuh masih makhluk ya, kalau sama-sama makhluk. Selain kada pernah takut lawan setan, jin, dan kada pernah takut lawan sesama manusia, juga orang wali itu kada pernah takut miskin, kada pernah takut kada berduit, kada pernah takut dihina orang, kada pernah takut ya kada dikawani orang, kada pernah takut di apa saja. Jadi orang-orang wali diantaranya kada pernah takut kehilangan dunia. Itu pang sifat-sifatnya orang wali. Nah, kita mau umpati pang sedikit-sedikit lah. Jangan sampai kita ketakutan amun kada sugih, jangan. Jangan ketakutan amun kada beisi apa-apa, jangan. Jangan malu ke kita kada beisi apa-apa, jangan. Ya, antara malu beisi apa-apa atau kada, itu bukan urusannya. Yang penting kita parak lawan Allah Subhanahu wa taala dan parak lawan orang-orang soleh. Jangan takutan bila dunia kita hilang. Ya, kalau walahum yahzanun, dan mereka kada pernah sedih. Orang-orang wali itu sifatnya kada pernah sedih. Sedih masalah apa? Bukan sedih masalah kada berduit. Oh, kada berduitnya sedih, kayak tetangga itu sugih, kita ini kayak ini aja. Kada. Wali ini kada pernah sedih. Melihat orang berduit kada sedih, melihat orang bahagia, sidin kada bahagia, kada pernah sedih. Jadi orang-orang wali ini tidak pernah sedih kalau kada berisi harta. Jangan pernah sedih pian kalau kada berisi apa-apa. Kalau kada punya rumah, kalau kada punya harta, kalau kada punya mobil, jangan bersedih. Sebab sifat-sifatnya wali itu tidak pernah sedih dan tidak pernah takut. Yang penting hatinya itu, contohnya orang yang kada pernah sedih, Bang. Wali-wali yang kada pernah sedih hatinya terhadap dunia, bila dunia tadi hilang kada sedih dia. Umpama punya duit, hilang duit, kada pernah sedih, biar aja sudah. Namanya duit ya kadang ada, kadang hilang. Umpama punya HP hilang, ya sudah. Ya, kalau nyaman kalau kampung ini jadi mempunyai sifat wali-wali semua. Di kampung ini, nah ini namanya kampung wali. Kalau dia tidak pernah takut kehilangan apa-apa, tidak pernah sedih kehilangan apa-apa, sudah terkenal kampung ini kampung wali, nyaman orang menyuntan di sini. Ya, kalau nyaman gue jar si pencuntan, kita menyuntan di situ aja, sebab orangnya kada pernah sedih diambil apa-apa. Kalau ada kehilangan ketawa aja dia,
hilang inggi alhamdulillah kena mudah-mudahan ada berkahnya gitu. Diambil ada berkahnya coba. Luar biasa wali-wali itu. Diambil barangnya hilang, mudah-mudahan ada berkahnya. Jadi kada pernah sedih. Sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kemudian para wali itu memang kuat, orang-orang yang beriman, dan mereka itu orang-orang yang bertakwa, dan mereka orang-orang wali sifatnya lah lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Mereka itu selalu senang, makanya kada pernah sedih, selalu senang, selalu gembira. Jadi kalau kita kepingin gembira hidup ya di dunia, gembira di akhirat, gembira di alam kubur, jadilah wali kita. Seumpama belum sampai jadi wali, ilmu belum seberapa, syariat belum begitu paham, tasawuf belum begitu paham, seumpama paham belum tentu juga bisa mengamalkannya. Kayak apa mau jadi wali tauhid aja belum paham ya umpati haja sifat-sifatnya wali. Belajar sedikit-sedikit. Kalau wali tadi kada sedih, kita pun belajar juga supaya jangan sedih. Kalau wali itu selalu senang hidupnya, berarti no problem, tidak ada masalah. Setiap kehidupan apa saja dianggapnya biasa saja. Umpati sedikit-sedikit. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita perlu, orang-orang alim itu adalah orang-orang wali itu adalah orang-orang yang berilmu. Nah, ilmu itu sampean perlu ketahui ya. Faidah dan manfaat hikmah daripada ilmu ya. Karena orang tidak mungkin bisa jadi wali tanpa dia mengerti ilmu. Nah, di sini ada fadilah atau hikmah daripada ilmu. Yang mana ilmu itu hurufnya ada 3. Ain, lam, dan mim. Sebagian ahli hikmah mentafsirkan bahwasannya ilmu itu yang mana hurufnya 3 itu masing-masing ada artinya ya. Ain, lam, mim. Ain itu artinya inayatullah. Jadi kalau orang berilmu itu selalu diberi inayatullah. Inayah itu artinya pertolongan Allah. Jadi sampean kalau orang berilmu itu selalu diberi pertolongan Allah. Umpat betakon orang kafir itu orang Cina apa itu banyak yang sugih, apakah itu bukan pertolongan Allah? Kayak apa sedangkan kami ini yang beribadat ini kayak ini aja, apakah kami belum dapat pertolongan Allah? Nah, ini panjang ini urusannya. Orang kafir itu panggil dunia ini Allah Ta'ala jadikan surga bagi orang kafir. Kalau orang Islam, orang beriman dijadikan penjara. Agar apa? Agar manfaatnya tadi tambah tawakalnya kepada Allah, tambah kesabarannya kepada Allah, tambah istiqomahnya kepada Allah. Bukan tambah melihat orang kafir, kayaknya enak jadi orang kafir ini. Ya kalau hidupnya senang-senang, sugih-sugih, ini orang Islam kayak ini aja. Sudah sholat 5 waktu, disuruh tahajud, rumahnya kayak ini aja, kada berisi mobil. Orang kafir, orang Cina itu loh, sugih-sugih, sholat kada. Nah itu sampean harus tahu, dunia ini adalah surganya bagi orang kafir. Kalau sampean mau masuk surga cuma di dunia, jadi silakan sampean mau jadi orang kafir, kada usah sembahyang. Ya, kalau adapun dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Makanya itu kalau penjara kan kada ada yang enak, Bang. Kada boleh melihat yang haram, kada boleh mendengar yang haram, kada boleh berpandir yang haram. Selalu lisannya zikir, solawat ya. Kada berisi rumah bagus, biasa saja. Namanya orang beriman. Yang penting sidin itu senantiasa selalu menghadap kiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu hatinya berkiblatnya kepada Allah. Hati yang berkiblat. Ya, menghadap kiblat bukan menghadap Allah ya. Menghadap kiblat adalah menghadap Ka'bah,
Adapun kiblat kita hakikatnya di dalam hati adalah Allah. Jangan sampean menghadap kiblat sembahyang kena menyangka Allah itu di depan sampean. Nah, kita sampean sholat menghadap siapa? Sholat menghadap siapa, Bu? Menghadap kiblat. Kalau sampean bilang sholat itu menghadap Allah, salah pian. Allah itu kada berarah, kada mempunyai arah, tidak mempunyai arah, tidak mempunyai tempat. Dengan pandiran aja itu kalau orang berilmu sama orang kada berilmu itu sudah berbeda. Kebanyakan orang sholat menghadap apa? Menghadap Allah. Kalau orang berilmu kada mau, berilmu yang betul-betul paham kada mau memandir. Sebab ada pandiran yang lebih pantas. Pandir menghadap Allah kada pantas, sebab Allah kada berarah, kada berdimensi arah. Allah tidak berdimensi tempat. Kalau menghadap Allah berarti mengatakan Allah itu ada tempatnya. Menghadap siapa? Menghadap kiblat. Terus katanya menyembah, kalau menyembah Allah. Menghadap kiblat hatinya ingat kepada Allah. Aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah salat hatinya mengingat Allah. Bukan menghadap Allah, sampai kalau menghadap Allah salah, sampai bisa syirik. Syirik khafi namanya. Nah, jadi kalau orang berilmu tadi ya, manfaatnya apa ilmu tadi? Ain tadi inayatullah, selalu mendapat pertolongan Allah. Orang Islam, orang mukmin itu jangan pian samakan dengan orang kafir yang hidupnya senang itu. Senang itu hanya di dunia saja, setumat ya kalau. Nah, senangnya orang mukmin, orang Islam yang selamat di akhirat nanti kelak, senangnya selawasnya. Sampean mau pilih mana? Senang yang sementara di dunia atau senang yang selawasnya di akhirat? Yang jelas kalau orang yang berakal, mempunyai akal pikiran, pasti memilih senang selawasnya di akhirat. Kalau senang cumat aja ya berarti orang kurang akal namanya. Yang kedua yaitu lam ya. Ilmu tadi ya ain, yang kedua lam. Orang berilmu tadi manfaatnya orang berilmu, artinya lam bagi kalimat ilmu tadi adalah lutufullah. Mendapatkan kelembutan dari Allah. Nah, kelembutan dari Allah itu kayak apa? Allah Ta'ala menciptakan sesuatu apa saja yang ada di dalam batang tubuh manusia itu, kada ada manusia yang merasakannya. Saking lembutnya ciptaan Allah. Bukan lemah lembut seperti orang yang berpandir lemah lembut, sopan santun, bukan. Lembutnya Allah tuh berarti Allah nina lembut, kada kayak orang kasar, bukan. Lembut itu sifat fi'il. Artinya lembut, latif Allah Ta'ala itu artinya latif itu sifat fi'il, sifatnya Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Adakah orang yang selama ini hidup ya, giginya tumbuh atau rambutnya yang habis dipotong tumbuh, merasakan tumbuhnya rambut? Adalah yang merasalah? Ta'ajud umpama tuk adalah? Kada ada. Gigi tumbuh, adakah yang merasa sakit pas gigi tumbuh? Tidak ada. Saking lembutnya ciptaan Allah. Nah, orang-orang yang berilmu diberi kelembutan segala sesuatu. Menghadapi sesuatu apa saja tuh kada kerasa dia. Tidak dirasakannya. Umpama berat hidup ini, tidak dirasakannya. Memang sudah mendapatkan kelembutan dari Allah. Coba kalau orang alim, yang bujur-bujur alim ya, mendapatkan musibah apapun lembut aja, kayak kada ada musibah, kayak kada ada musibah. Lah itulah apa namanya fadilat bagi orang-orang yang berilmu. Sampean belajar, kalau sudah tahu dengan ilmu, belajar ilmu, sampean belajar merasakan kelembutannya Allah. Jadi orang alim nih bila menghadapi sesuatu merasa ringan gitu loh. Walaupun seberat apapun ringan. Yang paling berat dipikirkan orang alim tadi satu, tanggung jawab di hadapan tanggung jawab besok di akhirat. Tanggung jawab besok di akhirat. Tanggung jawab ilmunya yang dia sampaikan. Kalau dia menyampaikan, kalau dia tidak mengamalkan, maka dia akan bertanggung jawab.
Kemudian yang paling ditakutinya adalah mati dalam keadaan tidak membawa iman. Nah, orang-orang wali itu ada juga yang takut. Ya, artinya bukan takut masalah dunia, takut kalau imannya dicabut oleh Allah. Orang-orang wali takut imannya dicabut oleh Allah. Orang-orang wali takut ketinggalan sholat. Orang-orang wali kepikiran kalau sehari kada berzikir. Yang ulun paling heran, ya, yang bukan wali, yang bukan orang alim kada takutan. Yang wali takutan, yang kada wali kada takutan. Apa kisahnya? Terbalik kayak langit di bawah, bumi di atas. Yang wali aja sudah bujur-bujur jadi wali, takutan masih takut. Takut apa? Takut mati kada membawa iman padahal sudah wali. Orang-orang wali takut ketinggalan sholat. Kita yang kada wali, orang wali takut ketinggalan ilmu, takut ketinggalan sholat, takut ketinggalan zikir, takut. Ini kebalik dunia, orang yang bukan wali, bukan orang alim, tapi kada ada takutannya lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ilmu tadi yang terakhir tadi adalah mim, ya. Mim itu makna daripada ilmu adalah apa? Mahabbatullah. Orang yang berilmu itu orang yang dicintai oleh Allah. Asalkan orang tadi betul-betul mengamalkan ilmunya, jangan sekedar cuma berilmu saja tapi tidak mengamalkan. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, al-alim habibullah walau kana fasikan, wal jahil aduwullah walau kana abidan. Orang alim itu menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang disayangi oleh Allah. Walau kana fasikon, walaupun dia terkadang lalai di dalam melaksanakan ibadah, di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, lalai, tapi dia cepat kembali kepada Allah. Walaupun dia sering lalai, kalau dia itu orang alim, maka dia itu dicintai oleh Allah. Kalau sudah keluar daripada jalur Islam, kalau sudah keluar daripada akidah, nah itu susah kembali kalau dia kada paham. Orang alim keluar dari jalur akidah, jadi murtad dia. Nah itu kalau dia kada paham perbuatan itu murtad, maka dia akan murtad terus. Itu susah. Yang selanjutnya kata Nabi SAW, wal jahil aduwullah. Orang yang kada berisi ilmu itu menjadi musuhnya Allah. Walau kana abidan, walaupun orang tadi beribadah, sidin itu rajak ibadah pak, cuma orangnya kada alim, kada mengerti ilmu. Nah sedangkan amal ibadah itu diterima oleh Allah Ta'ala dengan apa? Berdasarkan dengan ilmu. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal ibadah seseorang tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu, amal-amal orang tersebut, ya, mardudatun, ditolak oleh Allah, la tuqbalu, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pentingnya di situ ilmu, ya, di dalam manfaat perkumpulan kita pada siang hari ini, kita membahas tentang ilmu, pentingnya ilmu, membahas tentang pentingnya mendekatkan diri kita kepada orang-orang wali sehingga kita kawak mendekat kepada Allah melalui, ya, barokah daripada orang-orang wali tersebut. Nah ini diantara intinya kita mengadakan acara pada siang hari ini. Masyarul hadirin rahimakumullah, ini saja yang dapat ulun sampaikan, kada usah berpanjang lebar kita. Kira-kira yang apa yang ulun sampaikan pengen ingat kada? Ingat kada? Ya, kalau ingat alhamdulillah, kalau enggak ingat ulun kalau tambahi lagi nanti tambah lupa sampean. Jadi ilmu itu disampaikan sedikit saja, yang penting ya padat dan ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan dan kawa kita amalkan seberataan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang ulun sampaikan, lebih kurangnya bermaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sebelumnya
ulun menyelesaikan membaca doa ya, ulun mau memberikan keterangan satu. Ada ulun membawa oleh-oleh, ini adalah oleh-oleh azimat. Azimat ini gambar sandal Rasulullah, Na'lus Syarif, yang mana di dalam keterangan para wali bahwasanya Na'lus Syarif ini hadzal qaum tahta ya. Na'lus Syarif hadzal qaum tahta Na'lus Syarif. Dunia ini di bawah sandalnya Rasulullah, di bawah naungan sandal Rasulullah. Nah, barang siapa yang membawa ya, gambar sandalnya Rasulullah ini, maka insya Allah akan dia selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawanya akan menjadi berkah. Nah, kemudian di belakangnya ini ada stempel Khatmun Nubuwah. Khatmun Nubuwah. Nah, barang siapa yang membawa ini baik di mobil, baik di rumah maupun di kantong atau ditaruh di tokonya, insya Allah menjadi berkah. Kalau ditaruh di mobil, kalau seumpama mobilnya nabrak orangnya tidak apa-apa. Ini azimatnya ini. Tapi sampean jangan dicoba ya. Kalau pas ditaruh, kata Habib, ditabrakkan aja orangnya nggak apa-apa. Jangan. Ya jangan. Kalau seumpama ketabrak orangnya nggak apa-apa. Ini saya sudah membuktikan sendiri saya. Orangnya nggak apa-apa. Padahal ditabrak itu larinya sampai 80. Nggak apa-apa. Tapi yang nyetir bukan saya di samping aja, cuma ada ini. Nah, ini manfaatnya kalau sampean ada yang garing, celupkan aja di banyu ya, bacakan Fatihah kepada Rasulullah, insya Allah mudah-mudahan diringankan dan dihilangkan, diangkat penyakitnya. Ini oleh-oleh dari ulun, siapa yang hendak boleh, yang kada juga kada apa-apa. Hadiahnya 10.000 aja. Ini sudah ada di laminating. Nanti ada yang, kalau ada yang mau silakan. Demikian, inilah yang dapat ulun sampaikan. Lebih kurangnya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi